artinya Jakarta memang harus bersiap dan bersiaga. Mhm, Dan kalau kita bicara antisipasi, tentunya bukan hanya Pemprovnya atau pemerintahnya, mhm. warganya juga akan melakukan juga begitu. Artinya satu, ketika kita tahu ketika hujan keras dan genangan akan terjadi, tentunya lalu lintas akan menjadi macet. Jadi kami menghimbau juga masyarakat yang memang tidak harus bepergian ya, harus itu kan biasanya untuk bekerja, Mhm. sekolah, atau kan hal-hal yang memang harus dilakukan, silakan lakukan itu. Tapi yang tidak begitu penting untuk bepergian dari rumah, menahan dirilah kita di rumah. Mungkin Isra Miraj ini bisa berlibur dengan keluarga di rumah. Mhm. Kemudian untuk juga waspada, karena kita tahu genangan ini juga menimbulkan banyak hal, Disti, yang sangat kita sayangkan, ada bahkan yang meninggal karena arus listrik Betul. dan lain-lain, dan Mhm. artinya kita juga harus menjaga dari kita. Jadi antisipasi ini dilakukan juga jangan hanya oleh pemerintahnya, tapi oleh warganya yang kemudian mencabut colokan-colokan listrik yang tidak dibutuhkan, dan apalagi ketika terjadi genangan. Jadi banyak sekali ya harapan kita bisa cuaca ini kemudian berangsur membaik, Mhm. karena BMKG tadi dengan prediksinya yang biasanya kalau nggak salah kan memang bisanya seminggu ke depan ya Pak Guswanto ya. Betul Kalau kayak bisa gitu untuk cuaca. Iya, tahun ke depan lebih bagus, cuma kan iya. ini kenyataannya begitu, artinya kita harus bersiap. Tapi Pemprov DKI Jakarta memastikan melalui apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa untuk modifikasi cuaca ini bisa sampai 30 hari ke depan, bahkan lebih. Nah, dan anggaran itu telah disiapkan karena tadi dampak akibat banjir yang juga merugikan dalam nilai rupiah itu Jauh tidak lebih. sebanding, Mhm. jauh lebih besar Besar. dibandingkan biaya yang kita keluarkan untuk modifikasi cuaca. Oke, kalau tadi Anda sebutkan bahwa memang tidak hanya soal tugas dari Pemprov, Jakarta saja untuk bisa, aware begitu ya, untuk selalu mengingatkan soal bagaimana mitigasi banjir di sana ketika ada curah hujan yang tinggi. Tapi kemudian kan kita melihat juga besok ini long weekend, biasanya juga kan keluarga membawa serta anak-anak mereka ke ruangan terbuka. Misalkan salah satunya mungkin ke daerah pesisir, ke Ancol, ke Pik, atau kemudian ke Ragunan. Nah, ini apa yang perlu diimbau oleh Pemprov Jakarta ketika memang curah hujan tinggi, apalagi di sana ada ancaman banjirop juga untuk pesisir Jakarta. Sebenarnya begini kan, kita kalau saya adalah orang yang mungkin sebagian dari kita termasuk saya misalnya ketika ingin bepergian gitu pasti melihat ramalan cuaca. Ya kita harus membiasakan untuk menjadi orang yang proper dalam mempersiapkan apa-apa yang akan kita lakukan gitu ya. Kalau di luar negeri kalau nggak salah ya, bahkan ramalan cuaca itu betul-betul dilihat oleh warganya Mhm, gitu, mhm, dan itu mhm. menjadi apa namanya, segmen tersendiri, Disti, kalau di televisi biasanya ramalan cuaca. Kita udah lama nih di Jakarta nggak melihat ramalan cuaca menjadi segmen yang cukup panjang gitu. Mhm, mhm. Tapi artinya memang ya kalau memang tetap ingin bepergian ya tentu ya membawa barang-barang yang memang dibutuhkan untuk menghadapi hujan, misalnya jas hujan, payung dan lain-lain. Tapi ya itu tadi, eh, apakah lebih baik memilih pergi ke tempat-tempat yang sifatnya indoor atau Mmm. outdoor, ya itu menjadi pilihan kita gitu. Jadi mudah-mudahan kembali lagi modifikasi cuaca ini bisa berhasil, tapi kami juga mengingatkan dan kembali koreksi saya kalau salah Pak Guswanto ya, kok Siap. modifikasi cuaca itu walau ketika cuaca sedang ekstrim bukan berarti tiba-tiba bisa panas dan terang benderang gitu langitnya, enggak Iya. juga gitu. Artinya hujannya yang tadinya bisa keras tanpa modifikasi cuaca, kemudian dilakukan modifikasi cuaca mungkin akan menjadi gerimis dan cuaca akan menjadi agak lebih apa anomali gitu ya. Kadang-kadang Iya. gerimis, kadang-kadang enggak, gitulah kira-kira. Dan tetap harapan kami kita semua bersiap berjaga, dan karena Pak Gubernur juga sudah menginstruksikan pada Dinas Sumber Daya Air, Dinas Gulkarmat, Mmm. Dinas Pertamanan, yang kemudian tentunya Dinas Perhubungan terkait dengan arus lalu lintas dan lain-lain, untuk semua berjaga, dan seluruh jajaran termasuk pasukan oranye, pasukan warna-warni yang kita miliki untuk Mhm. berada di lapangan dan memitigasi apabila ada yang perlu dilakukan. Oke, saya tertarik dengan, kalimat, Pak Pramono yang mengatakan, kita sudah menyiapkan,
anggaran untuk memodifikasi cuaca begitu daripada kemudian anggarannya jauh lebih besar ketika memang ada penanganan banjir. Ya, saya sepakat soal itu. Tapi saya ingin ke Pak Guswanto. Pak Guswanto, seberapa efektifkah kemudian modifikasi cuaca ini bisa meminimalisasi, tadi disebutkan seharusnya hujannya begitu deras, ternyata kalau memang modifikasi cuaca berhasil begitu ya, ya hujannya ya jadi rintik-rintik lah, nggak begitu deras banget. Nah, seberapa efektifkah kemudian modifikasi cuaca bisa meminimalisasi soal dampak dari banjir ini, Pak Guswanto? Ya, baik Adisti, saya sepakat dengan yang disampaikan Bung Ciko. Ternyata data di kami pun juga sama. Jadi untuk efektivitas modifikasi cuaca itu yang menurunkan dari awan-awan konvektif ya bukan karena ada badai siklon ya atau siklon tropis itu khusus modifikasi cuaca saat ini efektivitasnya datanya berkisar antara 25% sampai 35%. Hmm, Artinya tadi menurunkan intensitasnya secara gradual. hmm, Jadi kalau dia modifikasi cuaca hujannya kita prediksi itu lebat, dia akan menurun menjadi sedang. Nah, kalau sedang dia hanya menjadi hujan ringan. Itu yang menjadi kunci dulu pemahaman karena modifikasi cuaca itu prinsipnya adalah mengurangi intensitas hujan dari ekstrimnya. Namun di sisi yang lain pada saat kita di musim kemarau, modifikasi cuaca akan bersifat yang lain. Dia diminta untuk menurunkan hujan. Ya, kalau di sini mengurangi yang tadinya hujan tadi itu mungkin potensinya adalah lebat, jadi sedang seperti itu. hmm, Itu adalah apa dua sisi mata uang. Modifikasi cuaca digunakan untuk mengatur pada saat kita bencana hidrometeorologi basah, artinya seperti musim hujan ini kita kurangi. hmm. Tapi pada saat musim kemarau, tentunya kita menambah curah hujan untuk misalkan mengisi apa. Jadi efektifnya berkisar antara 25 sampai 35%. Dan saat ini memang sudah dilakukan Adisti di Homebase di Halim sejak tanggal 12 Januari yang lalu. Dan ini seperti perakiraan cuaca dia akan bersifat buka tutup. Artinya perakiraan cuaca kami sepekan ke depan itu memprediksi seperti itu. Maka ini perlu dilakukan. Nanti apabila dalam sepekan ke depan itu sudah menurun ya tentunya modifikasi cuaca juga akan tidak dilakukan. Karena unsur efektif dan penggunaan anggaran itu juga menjadi landasan kita bersama dalam melakukan kegiatan modifikasi cuaca untuk bencana hidrometeorologi basah. Nah, Oke. kembali lagi Adisti, barangkali saya menyampaikan sedikit tadi yang Bung Jariko sampaikan, Bung Ciko, bahwa ini daya tampung, daya dukung itu yang harus kita lihat kembali. Hmm, Kan desain drainase semua, ini kan kita tidak di era sekarang desainnya itu adalah desain yang lama. hmm. Barangkali perlu dilakukan evaluasi daya dukungnya yang tadinya disampaikan oleh Bung Ciko tadi bahwa kemarin tuh hujan kita lihat ya di mana di Priok itu turun 235 mm per hari. Nah, berarti ini sudah membuat sekitarnya baik Cengkareng, drainase drain Cengkareng itu menjadi banjir. Banjir. Hmm, Nah, ini juga ya ini perlu juga dievaluasi karena itu curah hujan sekitar 235 35. mm per hari. Hmm. Ya, barangkali desainnya yang dulu itu barangkali hanya 100 mm atau 150 mm per hari daya dukungnya. Berarti ini perlu melakukan evaluasi kembali, semampukah seperti itu. Itu Adisti. Oke, bagaimana Bung Ciko? Harus ada evaluasi kembali ketika memang curah hujan yang cukup tinggi begitu ya sampai 235 mm. Apakah kemudian ada perintah khusus yang kemudian dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada wali kota begitu ya khususnya di wilayah Jakarta Utara misalkan termasuk juga soal pengerukan kali mungkin kemudian pembersihan gorong-gorong atau kemudian tadi evaluasi secara menyeluruh. Sebenarnya yang pasti memang di tahun ini Disti kita mempunyai anggaran terkait dengan pengendalian banjir itu hingga 3 triliun lebih. Oke. Artinya memang itu sudah menjadi program yang akan kita lakukan. Tapi kita tahu sekarang masih tanggal 15 Januari ya Masih. 2024.
6 dan memang biasanya pekerjaan-pekerjaan itu dimulai antara bulan Februari dan bulan Maret. Dan memang salah satunya tadi yang disampaikan oleh Pak Guswanto dan memang itu sudah menjadi catatan bagi kami. Memang saluran drainase yang selama ini memang tidak bisa menampung apa yang tadi terjadi beberapa hari yang lalu itu harus diperbaiki. Normalisasi sungai juga begitu. Termasuk kita harus melakukan relokasi bagi warga-warga yang masih tinggal di bantaran kali dan lain-lain. Jadi banyak sekali dalam tahun ini yang memang akan dilakukan, dan karena ini memang adalah tahun anggaran baru, tahun baru bulan Januari, karena memang pekerjaan-pekerjaan itu akan dimulai segera, namun memang belum sempat dimulai, dan mudah-mudahan nanti ini dalam waktu dekat tentunya solusi-solusi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya akan bisa dilakukan. Jadi banyak sekali kalau kita bicara soal utara misalnya bagaimana caranya untuk